Kemudian wagina ka qabla fakrika, gunakan manfaatkan kekayaanmu atau waktu kayamu qabla fakrika, sebelum datang fakirmu, kan gitu. Masya Allah. Ai if'ali tasaddaq bima fadla an hajatin. Jadi laksanakan, kerjakan, bersedekah, atau gitu kan. Jadi kalau ginak orang-orang kaya berarti ini kesedekah biasanya gitu. Dia sedekah. Sok gunakan gitu ya kekayaan kita untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodak bima fudilan haja, maksudnya bersedekah sesuatu yang melebihi kebutuhan kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat alayhi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'a. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati FDKM serta jajarannya, para asatidzah, para hujaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu asyara. Maqalah yang ke-11 ini akan menceritakan tentang jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Ini masyhur lah hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika,
wa faragaka qabla suglika. Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah kesempatan yang 5 qabla khamsin, sebelum datang yang 5. Ai if'al khamsata asya'a qabla husuli khamsa halatin. Iktanim bimana if'al. Iktanim itu bimana if'al, di sini dimanakan kerjakanlah gitu. Jadi iktanim ini di sini mananya kerjakanlah. Ada juga yang memaknai dengan intifa, memanfaatkan. Jadi kerjakan yang 5 perkara sebelum terjadi 5 perkara yang lain. Sababaka qabla haramika, yang pertama, gunakanlah masa mudamu qabla haramika, sebelum datang masa tua. Jadi sebelum masa tua gunakan dulu masa muda. Kayaknya kita masih di masa muda kayaknya, insyaallah ya. Ya Allah, perasaan kita masih muda gitu ya, baru sekolah SMP kayaknya gitu, dalam kita ya. Kemauan dan sebagainya. Ternyata pas ngaca, waduh, udah banyak ubannya gitu. Itu ya. Masya Allah. Kalau kita belanja juga, kalau dulu mau dipanggil AA gitu ya, sekarang udah bapak. Nanti sebentar lagi kakek. Allahu Akbar. Terlalu cepat Pak ya, waktu berlalu itu. Itu menandakan bahwa kita itu terlalu betah di dunia itu, nggak kerasa. Allah, inilah dunia Pak ya, dunia itu. Apalagi sekarang cepat berlalu waktu itu. Seminggu gak kerasa, sebentar lagi Jumat. Kemarin mau Jumat ya, sekarang mau malam Jumat lagi, coba Pak. Makanya kata Rasul, nanti akhir zaman itu seminggu ibarat 1 hari. Itu ya, sebulan diibaratkan seperti seminggu. Ya Allah, nanti setahun diibaratkan sebulan, terus berkurang cepat waktu itu, insyaallah. Makanya kalau tidak digunakan masa muda kita sebaik-baiknya, maka celaka kita. Dan yang 5 hal ini Pak, yang 5 hal ini tidak ada stoknya. Ini nggak ada stoknya, iya. Edisi terbatas, itu edisi terbatas, gak bisa kembali lagi ya. Ini kalau sudah lewat gak bisa kembali lagi. Jadi masa muda itu gak bisa kembali lagi Pak. Kalau kata peribahasa Arab gitu, asoib dolatul laban ini ya, asoib dolatul laban ini kata kakek-kakek. Jadi pengen apa? Pengen kembali lagi ke masa muda. Cuman itu hayalan belaka yang tidak mungkin akan tercapai dan terwujud. Itu Masya Allah. Bi fathata ini fathah dua-duanya syababa. Makanya nih kepada para pemuda, dia remaja gitu. Makanya
kalau sebagusnya pengajian itu jangan ada namanya seharusnya gitu. Itu ya, jangan ada nama pengajian bapak-bapak atau pengajian ibu-ibu. Kenapa? Karena suka terpaku dengan nama. Betul ya. Kalau pengajian bapak-bapak remaja ada gak kira-kira? Ada. Apa ya kalau diajak anak mudanya, apa kalau nggak diajak? Ah, itu pengajian bapak-bapak kan kita ngomong. Itu ya, padahal umum sifatnya itu, mau siapa saja gitu. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau remaja, anak-anak juga bebas. Seharusnya gitu ya, pengajian itu nggak ada namanya seharusnya gitu. Karena terbatas nantinya. Udah terbatas, jarang lagi orangnya. Ya, pengajian itu udah terbatas, orangnya langka lah gitu. Allahu Akbar. Begitu ya. Sama pengajian ibu-ibu segitu juga gitu. Jarang nambah biasanya gitu. Betul ya Bu ya, ibu-ibu. Susah nambahnya. Kalau berkurang iya gitu. Gitu biasanya. Mudah-mudahan kita bisa ya mengisi masa muda kita, mumpung gitu ya, mumpung kita masih dikasih kesempatan. Ini anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita, sok ya didik mereka gitu, didik mereka itu agamanya yang kuat, ya agamanya biar kuat anak kita itu. Subhanul yaum rijal qad. Pemuda di masa sekarang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nah gitu ya. Kita dulu 20 tahun ke belakang kita masih remaja. Tuh. Sekarang udah kerasa ya Allah. Kita jadi bapak sekarang gitu. Yang dulunya remaja, sekarang yang mengisi adalah kita. Yang melanjutkan nanti 20 tahun ke depan itu adalah anak-anak kita. Jadi nasib bangsa ini, nasib agama ini tergantung kepada anak-anak remaja di masa sekarang, Pak. Itu ya, nih Bu. Nah, ini ya. Makanya ngeri kalau di masjid kita sudah jarang remaja, anak muda. Sekarang buat adzan saja sudah langka. Itu ya, betul. Ya Allah, ini enggak di mana-mana apa sama? Betul ya. Susah sokok gitu ya. Ternyata kita buat ngedidik anak-anak kita saja susah. Kadang kita suka menganggap orang lain berbagai macam lah gitu, suudon kita, sangkaan buruk kita kepada orang lain. Ternyata kita mendidik anak kita saja ternyata susah, Pak. Membiasakan anak-anak kita biar di masjid, betul ya? Ternyata susah. Dan gitu, celakalah ke masjid kalau anak-anak remajanya, anak-anak mudanya sudah tidak betah lagi di masjid. Ini PR kita, ini PR kita, terutama para pengurus yang dikasih tanggung jawab itu ya. Ini sampai sekarang pengajian remaja gak ada, Pak. Ngeri, saya mengeri. Itu ya, kalau saya mah suatu saat ya akan pergi kan gitu ya. Enggak lama. Nanti siapa yang melanjutkannya? Estafet perjuangan bapak-bapak sekarang. Kenapa? Karena ketika saya pulang, Pak, ke kampung gitu, ya Allah, yang dulu bapak-bapak sekarang jadi kakek-kakek. Itu saja yang jejer di depan itu. Remajanya gak ada. Masya Allah. Padahal sekarang itu pertumbuhan itu pesat banget gitu. Yang lahir itu banyak. Ya Allah, yang ada kakek-kakek. Remajanya nggak ada gitu. Coba masjidnya besar, bagus sekali. Kemarin pas maulid saja saya lihat gitu, ya Allah. Walaupun saya di jauh saya lihat gitu perkembangan. Allahu Akbar. Sedih, Pak. Sedih beberapa orang gitu. Maulid yang dulu itu ramai sekali.
Gitu, anak-anak kecil pada tidur gitu, saking udah lamanya gitu. Sampai jam 12 kan kalau di kampung gitu. Sampai tiduran anak-anak itu, Masya Allah. Tapi kita masih tenang karena masih banyak anak. Sekarang segelintir orang, Pak. Ya Allah. Alasannya berbagai macam lah. Coba. Nah, jangan sampai masjid kita besar, bagus, kita bangun gitu ya. Sebagus mungkin tetapi dalamnya ruhnya gak ada. Itu yang ngisi-ngisinya itu. Ya kita mungkin beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi ke depan masa hidup kita gitu. Yang mau melanjutkan nanti siapa? Anak-anak muda nanti yang ngegantiin kita. Makanya kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda dari sekarang, celaka kita, Pak. Celaka. Maka di sini kata Rasul, iktanim homsan. Jadi iktanim sababaka qabla haramika. Manfaatkan sebaik-baiknya, gunakan sebaik-baiknya masa-masa muda sebelum datang tua. Ai ifali ta'at hala qudratika qabla huzumil kibari alaika. Di sini maksudnya apa? Ifali ta'at, kerjakanlah gitu ketaatan hala qudratika pada waktu kesempatan kita mampu. Itu qabla huzumil kibari alaika, sebelum datangnya masa tua. Tuh. Jadi ketika kita masih kuat jalanlah gitu. Selama kita masih kuat badan kita, laksanakanlah gitu. Masya Allah. Jangan sampai kita nunggu doa nanti kalau sudah tua. Ya iya, kalau sampai masa tua. Karena kematian itu tidak pandang bulu. Gitu ya, yang tua dulu apa yang muda dulu. Itu bisa yang muda duluan, yang tua belakangan. Bisa yang tua duluan, yang muda belakangan. Gitu ya Allah. Nih, makanya kalau tidak dipergunakan di masa kuat, di masa sabab itu sebenarnya kita masih kuat nih jalan kaki, masih kuat menggerakkan kedua kaki kita, melangkahkannya, menggerakkan tubuh kita masih bisa, kita melangkah ke masjid, sok laksanakan itu ya perbuatan taat kita sebelum nanti datang masa-masa tidak kuat kita gitu untuk melangkahkan kedua kaki. Kenapa? Karena banyak orang yang menyesal. Banyak orang yang menyesal setelah apa? Setelah ketidakkuasaannya gitu ya Allah. Ketika sudah kaki nggak bisa digerakkan lagi baru menyesal. Gitu ya, ingin sekali gitu sholat berjamaah di masjid seperti orang-orang, tapi apalah daya, tangan tak sampai. Itu ya, kakinya sudah tidak bisa gerak lagi dan sebagainya. Masya Allah. Ini ya. Jadi sebenarnya baginda Rasul itu sangat sayang kepada umatnya, sayang sekali gitu. Sampai-sampai nasihatnya, ya Allah. Kalau kita tahu hadis-hadis baginda Rasul, padahal itu nggak ada perintahnya, bro. Rasul nggak pernah merintahkan untuk membukukan hadis-hadis baginda Rasul. Itu kalau seandainya dulu baginda Rasul memerintahkan buat nulis gitu ya hadis dari baginda Rasulullah SAW, kayaknya gak kehitung. Ini kitab hadis saja gitu, yang kutubus sitah saja. Ya Allah, ngajinya nggak kesampaian kita, Pak. Gitu ya. Alhamdulillah kalau kami dulu ngajinya cuma lapat saja gitu. Ngaji terus itu. Dia 1 bulan tamat itu Bukhari Muslim, nanti bulan depan Sahih Muslim. Cuma kan ya Allah, ngajinya Pak itu ya, bacanya gitu, misalnya bukan begini ngaji teh gitu, cepet bacanya, udah kelimpungan kita Pak. Dia pengen dapat 1 kitab Sahih Bukhari saja, perjuangannya berat Pak. Itu apakah sampai paling terkenal di kita kan kutubus sitah dalam kitab hadis itu. Jadi ada 6 kitab-kitab hadis yang dimulai dari Sahih dulu, kitab Sahih, baru Sunan ke bawahnya gitu.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah ke bawah gitu. Abu Daud itu bawah. Itu namanya sunan-sunan. Ya Allah. Saya juga menyesal kenapa enggak dari dulu ngaji itu gitu. Ternyata banyak sekali Pak. Belum nahu sorobnya ilmu itunya, belum nahu sorobnya. Nanti ngaji lagi ilmu mantiknya tuh. Setelah itu nanti ke atas lagi bayannya, ilmu ma'aninya, ilmu badinya. Ya Allah. Yang bagian hitung-hitungan tuh, itu ya, falakiyah itu ilmu falak. Belum lagi nanti ilmu hadisnya, dilengkapi dengan ilmu usul hadisnya, ilmu tafsir, tafsir Quran dengan ilmu usul tafsirnya, tuh ngajar. Belum dari ilmu tajwidnya, itu ya ilmu tajwidnya, masya Allah. Itu banyak ternyata gitu. Ilmu tauhid belum, banyak sekali kitab-kitab itu, masya Allah. Belum lagi nih sastra Arab, kita belajar tuh ilmu balaghah, sebutnya ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi itu. Jadi untuk membongkar Quran itu ada sebelum apa kita bacanya tuh. Terus kita harus tahu ilmu ma'aninya, maknanya, terus bayannya secara bayan, ilmu bayan, terus secara ilmu badi. Nah kalau sastra Arab lagi yang syair-syairnya gitu, kayak ilmu arudnya, qafiyahnya gitu. Waduh. Makanya kalau orang sebut saya udah lama ngaji, berapa? 10 tahun. 10 tahun. Baru juga bisa masak. Gitu. Kalau dulu kan kita pesantren bawa kastrol, Pak. Kastrol. Makanya jurusan apa? Kastrologi. Gitu. Ya Allah, udah berapa habis kastrol itu. Kalau kita modal kan. Modalnya ya beli alat-alat yang seperti itu. Jadi bukan yang modern-modern seperti sekarang, tinggal makan gitu. Gitu. Kita ngerasa perihnya mondok itu, Pak. Zaman-zaman dulu. Masya Allah. Makanya kalau lihat anak-anak sekarang ngomong, wah enak banget, tinggal makan. Gitu. Kalau ngajinya nggak bener tuh, kebangetan. Gitu ya, masya Allah. Kalau kita makan di bagaimana caranya pagi-pagi ngaji iya, tapi pulang ngaji makan kan gitu. Kenapa kalau beli, aduh mana duitnya nggak ada gitu. Itu kita masak dulu, gitu ya, tinggalin. Sudah setengah matang ditinggalin, apinya kecilin, baru ngaji, pulang ngaji matang kan gitu bahasanya. Langsung makan. Kalau anak sekarang enak, udah ngaji langsung disediain sarapan. Waduh mantep banget. Gitu ya, kita mikir kepala gitu. Belum mikirin buat makan, belum mikirin pelajaran, nyuci dan sebagainya. Coba Pak, itu ya. Jadi pelajarannya tuh Allahu Akbar banyak. Belum ilmu fikihnya tuh. Ilmu fikih itu ya, belum ada usul fikihnya. Allahu Akbar. Makanya kalau yang di pesantren ini jangan anak-anak bekas itu ya. Itu ke sekolah ini gak masuk, baru dipondokin, kasihan gurunya. Yang anak kita yang cerdas, bener-bener cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, itu yang dipondokin gitu. Itu kenapa? Karena pelajarannya masya Allah banyak banget itu. Intinya sabab. Kenapa? Karena kita pengen generasi-generasi penerus kita itu adalah orang-orang yang hebat dalam ilmu agama. Kenapa? Kalau biarin anak-anak kita cuma ilmu umumnya saja, kayak model sekarang Pak, nanti ketika jadi pemimpin jadi bangsat nanti gitu. Betul ya? Pencuri, badok nanti gitu. Itu ya. Kenapa? Karena ilmu agamanya nggak ada. Dia nggak takut sama Allah gitu. Itu ya, karena dia maling nyolong itu karena dia nggak takut Allah, dia tidak yakin bahwa adanya Allah. Itu kan ilmu tauhid. Itu makanya dalam ilmu tauhid dikatakan awaluma yuwajibu alal insani ma'rifatul
Ilahi bistiqoni, yang paling wajib pertama kali yang harus ditanamkan dalam diri anak kita itu adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni. Itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seyakin-yakinnya. Biar kenapa? Nih, ngaji itu bukan untuk menjadikan orang jadi ustadz, bukan. Ini harus dibenarkan. Intinya mindset kita itu harus diluruskan. Kenapa? Karena ada sebagian orang tua itu kalau menukin anak itu supaya anaknya jadi ustaz. Urusan jadi ustaz itu bukan urusan kita. Itu yang ngangkat Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa. Tujuan kita itu apa? Untuk membekali mereka dengan ilmu agama. Ketika jadi pedagang yang hebat gitu, akidahnya kuat, gak mungkin dia nyuri begitu. Kenapa? Karena kuat. Coba kalau orang-orang kayanya ya gitu, orang-orang kayanya yang hebat agamanya Pak, Masya Allah, pembangunan masjid gak usah dipikirin kayaknya gitu. Betul gak? Ya Allah, urusan ustadz yang masih belum punya apa-apa, urusan tanggung jawab saya kan gitu bahasnya gitu kan. Betul gak? Tapi karena lemah gitu, agamanya kurang, makanya sayang sekali sama harta bendanya gitu. Nah, ketika lihat masjid belum beres juga nggak ada terenyuh dalam hatinya gitu. Padahal rekeningnya di bank banyak sekali gitu uangnya. Kenapa? Itu pentingnya pondasi itu. Ketika jadi pengusaha yang hebat, kuat agamanya gitu. Jadi yang dikedepankan nanti agamanya Pak. Gitu ya, makanya dalam urusan memilih jodoh itu kan kita tunkahul mar'atu li'ar ba'in kan gitu. Yang terakhir bidiniha ya. Jadi agama yang kita pilih, taribat yadakon fadbar bidin taribat yadak, pilihlah yang hebat agamanya, taribat yadak, maka kamu akan beruntung. Kenapa kita harus milihnya yang hebat agamanya? Nanti anak-anaknya juga hebat agama nih gitu. Bayangin aja kita ini laki-lakinya ngajinya nggak bisa, perempuan juga sama. Kira-kira melahirkan anak yang gimana kira-kira? Gitu ya. Berkualitas apa kurang? Kurang Pak. Tetapi kalau dua-duanya hebat, pasti anaknya akan berkualitas, itu bahasanya. Itu makanya penting dari dasar dulu, dari anak-anak kita dulu kita tuh, Masya Allah. Itulah gunakan sababaka qabla haromika. Masya Allah. Kita pondokin anak-anak kita gitu, bukan kita ngebuang kan gitu kadang. Aduh, kadang suka nangis ya, anaknya nangis gitunya nangis juga. Jangan gitu ya. Emang sedih Pak. Sedih ketika ditengok orang tua, ya Allah. Itu kita ngerasain sedihnya, padahal setelah sekarang kerasa, ya Allah, untung. Itu sekarang itu ya Allah, terima kasih gitu. Dikasih orang tua yang tega gitu bahasanya. Yang tega membiarkan anaknya di pondok itu. Masya Allah, makan seadanya, ya Allah. Kadang nggak ada air, selang air itunya, kadang minumnya dari air sumur langsung gitu Pak. Insyaallah boro-boro minuman yang hangat, yang ada segala macamnya gitu. Ya Allah, minum di selang gitu, ngalamin kita seperti itu. Allahu Akbar. Tetapi apa nikmat sekarang gitu, ya Allah, untung, ya Allah, untung sekali itu. Makanya ini buat pelajaran buat kita, nanti sok pondokin anak-anak itu banyak sekarang. Pondok-pondok pesantren banyak sekarang gitu. Yang gratisnya ada, yang biayanya juga besar juga ada. Sama yang mau di mana juga, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jangan maksain. Udah banyak gitu, yang gratis juga banyak gitu. Cuma harus dilihat dulu silsilahnya. Gitu ya, jangan sembarangan lagi gitu mondokinnya. Harus dilihat dulu gitu ya, silsilah sanad ilmunya. Ini bersambung apa enggak dengan Rasulullah gitu.
Itu jangan arilan keras dan sebagainya. Tuh, insya Allah nih anak-anak kita nanti penerus perjuangan kita, insya Allah. Karena kita sudah lewat masa mudanya. Yang nanti menggantikan adalah orang-orang muda, anak-anakmu muda. Kalau sekarang dibiarin di rumah gitu, cuma yang dipegangnya cuma HP, siang malam HP, nanti mau jadi apa gitu. Sedih nanti Pak, insyaallah. Kemudian wasihataka qabla saqomika, manfaatkan masa sehatmu, manfaatkan masa sehatmu qabla saqomika, sebelum datang masa sakit. Tuh di sini if'al amali sholeh, itu laksanakan amal-amal kerjakan amal-amal soleh ala sehatika, pada waktu kamu sehat. Qoblahu sulimaniin, tuh sebelum datang yang mencegah kita untuk berbuat amal soleh. Apa di sini? Kamarodin, seperti sakit. Karena kalau sudah sakit, ya Allah, boro-boro gitu, mau sholat berjamaah di masjid, boro-boro mau ngikut pengajian, dasar sakit tuh, Masya Allah. Itu makanya gunakan tuh sehat itu gak ada stoknya sehat itu. Dokter nggak bisa ngasih sehat, rumah sakit juga nggak bisa ngasih sehat. Yang bisa ngasih sehat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kalau rumah sakit bisa ngasih sehat, enak. Orang yang ke rumah sakit pasti akan pulang lagi ke rumah dalam keadaan sehat. Tapi banyak yang lewat, malah yang masuk ke rumah sakit banyak yang lewat kan gitu kemarin. Sampai orang-orang takut masuk ke rumah sakit, gitu ya. Iya, emang gak bisa ngasih. Betul. Yang bisa ngasih sehat hanya Allah Subhanahu, dan ini hanya Allah yang bisa. Gitu, makhluknya nggak bisa. Allahu Akbar. Makanya beruntunglah sehat itu. Beruntunglah sehat itu. Nih bahkan orang-orang yang sudah meninggal itu ya. Orang-orang yang sudah meninggal itu, ya Allah, merasa apa? Merasa cemburu gitu. Merasa cemburu melihat orang yang sehat, yang masih hidup. Itu cemburu, bisa sholat berjamaah, Masya Allah, tiap waktu bisa ngikutin pengajian. Itu menyesal mereka itu ya, cemburu ngelihat kita gitu, Masya Allah. Maka beruntunglah kita itu yang bisa menggunakan masa sehat kita itu untuk taat, untuk melakukan amal-amal soleh. Karena apa ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu Masya Allah itu berguna sekali Pak, berguna. Mas ya, berguna sekali. Jangan sampai disia-siakan. Sok ya, mumpung kita sehat, masih kita bisa sehat nih, kaki masih bisa, sok langkahkan ke masjid. Gitu ya, masih bisa berjamaah, kita berjamaah. Bangun malam kita bisa masih kuat, sok bangun malam. Itu ya, jangan sampai kita nunggu sakit baru menyesal, pengen bangun malam gitu kayak orang, tapi apa sih badannya sakit, nggak bisa gitu. Masya Allah. Nih, ini nasihat baginda Rasul yang sangat itunya, sangat itu berguna sekali buat kita gitu. Itu ya, jangan sampai nunggu sakit tuh. Kemudian wagina ka qabla fakrika, gunakan, manfaatkan kekayaanmu atau waktu kayamu qabla fakrika, sebelum datang fakirmu kan gitu. Masya Allah. Aib ali tasaddaq bima fadla an hajatin. Jadi laksanakan, kerjakan, bersedekah atau gitu kan. Jadi kalau ginak orang-orang kaya berarti ini kesedekah biasanya gitu.
dia sedekah. Sok gunakan gitu ya kekayaan kita untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shadaq bima fudilan haja, maksudnya bersedekah sesuatu yang melebihi kebutuhan kita gitu. Kalau kita udah cukup nih sehari, sok lebihnya kita sedekahkan gitu. Masya Allah. Makanya kita bagusnya tuh ada ya di depan pintu itu celengan gitu ya. Itu kita mampu nih, ada lebihnya kita sisihkan gitu. Nanti seminggu ada yang keliling gitu kan. Masya Allah, ini hebat nih. Belajar tiap hari gitu, untuk tiap hari bersedekah gitu. Bisa ada orang yang mau itu bersedekah buat masjid dan sebagainya, tetapi kalau banyak mana itu mampunya kita mah sedikit, tapi dengan sedikit kalau sudah lama dikumpulkan jadi banyak kan gitu. Coba bayangin kalau kita nih sedekah sehari 1.000 rupiah, seminggu berapa? 7.000, lumayan tuh ya. Itu kalau satu rumah. Coba kalau di kita ada 400 rumah begitu. Gitu ya, berarti berapa tuh? Ya Pak Guru ya. Ya Allah tuh lumayan gitu. Masya Allah. Karena kalau gede kita, waduh berat kan, begitu gede itu berat gitu. Enggak apa-apa sedikit-sedikit, tapi ketika dikumpulkan jadi banyak. Coba Masya Allah tuh masa kaya kita sebelum datang fakir kita. Jangan sampai nunggu fakir, ketika fakir, aduh pengen gitu ngasih buat masjid, pengen ngasih buat pondok gitu, pengen ngasih buat ustadz kan gitunya. Ya Allah, aduh mana atuh nggak ada sekarang mah kan gitunya. Kalau mah, nah gitu, ada bahasa gitu. Kalau mah dulu ketika kaya tuh cuma terlambat. Nanti jangan sampai terlambat yang tidak ada ujungnya apa? Setelah meninggal. Jadi saya sering membacakan ayatnya gitu. Walau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Ini jeritan orang-orang yang sudah meninggal, Pak. Kalaulah sebentar saja bisa ada kesempatan hidup lagi gitu, kami akan sedekahkan tuh harta-harta kami gitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akum minas sholihin, dan aku akan jadi orang-orang soleh tuh sedekah. Ini dia, ini sedekah. Kenapa? Ternyata ini kata Al-Faqih Abdullah As-Samarkandi mengatakan bahwa kalau kita ingin selamat daripada siksa kubur, yang pertama bimuhafadatis shalah wasodaqoh. Satu, menjaga sholat dan juga menjaga sedekah. Ada 4 nih, itu jaga sholat, jaga sedekah, qiraatil Quran, itu ya, membaca Al-Quran, terus wa kasratit tasbih, membanyakan tasbih. Itu 4 hal itu ya yang bisa mencegah kita dari siksa kubur. Allahu Akbar. Ini sholat, sedekah. Makanya orang-orang yang sudah meninggal itu menyesal sekali gitu. Itu kalau yang sedekah, yang suka sedekah, menyesalnya apa? Kurang banyak sedekahnya gitu. Terus yang tidak pernah bersedekah menyesal gitu. Kenapa tidak pernah bersedekah? Itu Masya Allah. Nih, gunakan masa kaya kita, waktu kaya kita sebelum fakir. Karena di hidup di dunia ini itu pasti berputar di atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu, berputar gitu. Ketika kita lagi di atas, makanya jangan lupa sedekah gitu. Kenapa? Karena kalau sudah di bawah, ya Allah, boro-boro buat sedekah. Buat makan sendiri saja susah gitu. Masalah, makanya kata Rasul gitu, warning ini tuh warning ya. Sebelum fakir, gunakan dulu masa kaya kita, waktu kita kaya. Masya Allah. Dan emang semuanya itu adalah titipan gitu, jangan sampai diambil lagi ya, jangan sampai diambil lagi. Setelah diambil baru
menyesal. Itu insyaallah 2 lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kesangkutan-kesangkutan di antara kita, kalau ada kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.